Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini di hari Senin, terlebih dahulu marilah kita berdoa supaya diberikan kelancaran ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat. Semangat. Sudah sarapan belum? Belum. Di pagi hari sebelum kita berangkat ke sekolah, wajib hanya untuk kita sarapan terlebih dahulu. Karena apa? Kalau kita melihat dari anak COC atau Class of Champion, ya, pernah dengar atau pernah melihat di FYP kalian semua? Nah. Tadi pagi. Kok bisa sih anak COC itu cerdas? Kok bisa sih anak COC itu pintar? Yang mana kepintarannya, otaknya itu di atas rata-rata kita? Karena nutrisi yang cukup. Asupan gizi dari kecil, apakah kita sama? Dengan diseimbangkan belajar yang baik, yang fokus, dan yang rajin. Jadi anak-anak, untuk materi kita pada hari Senin pagi hari ini yaitu tentang bagaimana sih kemampuan kita dalam membuat atau berkolaborasi mengenai kecerdasan artifisial atau KA, atau juga disebut dengan AI. Sebelum itu Bapak mau mengulas di pertemuan sebelumnya minggu kemarin itu kita hanya mempelajari tentang bagaimana sih dasar kita belajar coding, bagaimana sih cara langkah-langkah kita mengenai dasar-dasar dari kecerdasan artifisial itu. Untuk itu anak-anak, di hari Senin ini saya akan menambahkan mempelajari materi baru kita, yaitu berkolaborasi kecerdasan artifisial yang sesuai dengan pembelajaran. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Ada 4. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar AI atau KA dan perannya dalam kolaborasi. Yang nomor 2, mengidentifikasi berbagai alat KA yang mendukung kolaborasi. Yang nomor 3, memilih alat KA yang sesuai berdasarkan kebutuhan kerja kolaborasi. Dan yang terakhir, mencoba penggunaan perangkat KA dalam simulasi kolaborasi. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum saya lanjutkan, sedikit ingin saya tanyakan kepada anak semua, sejauh mana sih kita mengenal tentang kecerdasan artifisial? Kok di dalam pemikiran kita yang kita nilai, yang kita rasakan, kok pintar sekali gitu ya? Apa yang sudah kita tanyakan bisa langsung dijawab dengan lengkap dan juga sistematis, teratur, dan sangat-sangat baik. Untuk pertanyaan pematinya yang pertama itu seperti ini. Apa sih yang terlintas di dalam pikiran kalian mendengar kolaborasi dengan KA? Atau yang sampean tahu semuanya kolaborasi dengan AI? Itu yang ada di lintas pemikiran ini seperti apa? Mas Agung? Ya. Berarti kalau kita mempunyai keinginan seperti membuat brosur asal menjalankan perintah seperti apa, kita
meminta bantuan dari perangkat AI atau KA seperti ChatGPT bisa mencari jawaban gitu langsung muncul seperti itu Pak. Nah, sangat lengkap sekali jawabannya. Bisa diwakilkan pertanyaan pertama tadi oleh Mas Agung di kelas ini. Untuk pertanyaan kedua, ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Bro. Ya, saya pernah menggunakan KA dalam belajar Pak. Bahkan sering ya, karena saya kesulitan dalam beberapa hal. Saya biasanya pakai GPT, Gemini, dan lain-lain Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah menjawab, Mas Bro sama Mas Agung. Yang akan saya bahas pada pagi hari ini sebelum jauh nanti saya membahasnya, yaitu kita di kelas 10 TKJ 1 ini harus mengetahui tentang yang namanya kenapa demikian? Karena di setiap jurusan, di setiap kelas yang saya masuki, saya selalu menanyakan anak-anak semuanya, kalau mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru itu kalian mengerjakannya itu dari mana sih? Sumbernya bagaimana sih? Itu tolong dijawab. Setelah saya memasuki kelas 10, 11, 12 jurusan akuntansi, teknik sepeda motor, teknik mobil, kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan, dan yang terakhir teknik kimia industri, yang saya alami adalah sedikit bahkan tidak pernah mengetahui yang namanya ChatGPT. Lu kok bisa demikian? Bapak menyimpulkan seperti itu? Benar. Kok di era 2025 ini yang saya tahu anak-anak difokus dan cukup untuk mempelajari yang namanya platform Canva. Lah, kalau sampai mencari blog misalnya nih, disuruh membuat Bapak Ibu guru suatu makalah, itu caranya di mana? Di Mbak Google, Pak. Apakah cukup sumber dari Mbak Google itu anak-anak? Makanya di sini itu kita harus melek teknologi, harus kita memanfaatkan platform yang ada di sekitar kita. Janganlah kita untuk cukup di Canva aja, di Google aja. Saya tanya nih, sebelum di satu ini, kami kelas 10 nih, ada yang sudah mendengar yang namanya ChatGPT? Angkat tangan. Hanya 2. Berarti yang lain baru dengar. Berarti apa kesimpulannya ini sampai semua itu cuek dengan perkembangan zaman. Ada platform baru, ada sumber teknologi baru yang mana itu bisa kita kembangkan, bisa kita gunakan, tetapi kita tidak bisa menggunakannya karena dirasa, oh saya ini loh hanya cukup di Google aja, untuk desainnya hanya cukup di Canva aja. Makanya pada pagi hari ini saya tekankan, benar anak-anak, betul saya tekankan, bagaimana sih kita dalam mengenal ChatGPT, kita mengenal Gemini, kita mengenal yang namanya Zoom AI, kita mengenal Motion AI dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena bagi saya, janganlah kita diam di tempat, kita harus bergerak maju ke depan. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan teknologi platform-platform yang ada yang sudah disediakan. Di sini punya akun belajar ID semua? Punya. Ya. Hanya sebatas punya, tetapi tidak digunakan. Bagi saya itu yang saya temui di kelas 11 bahkan 12 yang sekarang PKL 4 bulan, itu saya tanyakan akun belajar ID-nya
sudah digunakan anak buat apa Pak? Yang paling parah itu bukan hanya anak laki-laki, anak mesin, tetapi anak perempuan. Saya tidak menggunakan akun itu Pak, karena setiap harinya aktivitas saya itu hanya scroll TikTok sama buat konten JJ. Kalau kita hanya seperti ini, bagaimana kita bisa maju ke depan tanpa menggunakan platform-platform yang sudah tersedia? Seperti itu. Saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, baik ini itu adalah perangkat KA dalam kolaborasi. Yang pertama, membantu kerja sama digital. Yang nomor dua, mempermudah komunikasi, penulisan dan visualisasi bersama. Dan yang terakhir, contoh itu untuk presentasi diskusi daring. Ini itu harus kita manfaatkan. Kolaborasi itu bagaimana sih Pak? Di setiap jurusan yang ada itu anak-anak, silakan dibuat konten yang menarik. Loh, kontennya kan bisa cocok juga dalam TikTok. Hanya mengandalkan itu saja kah? Apa kalian tidak ingin membuat animasi bergerak? Yang mana itu bisa lewat Gemini. Nanti akan saya terangkan mengenai prompt. Prompt itu apa? Naskah. Informasi yang kita akan lakukan itu seperti apa? Itu yang akan kita tuangkan di dalam sebuah Google Gemini. Selanjutnya, contoh perangkat KA yang populer ada 5. ChatGPT ini harus dimengerti, jangan semua itu Mbak Google AI. Seperti itu nggih. Jadi ChatGPT membantu ide menulis dan lain-lain. Karena apa Nana? Karena itu sifatnya itu luas sekali. Yang kedua, Grammarly tim penulis dan memberi ide ini bisa dilakukan untuk membuat PowerPoint juga. Untuk Google Docs atau Gemini itu menulis bersama dalam video View 3 membuat animasi bergerak yang ada di FYP sampean. Seperti itu. Yang keempat, Vision AI untuk membantu kita dalam rapat online bisa langsung dirumuskan melalui tentang rangkuman. Dan yang terakhir, apa untuk desain yang baik setiap hari kalian kerjakan. Selanjutnya, pemilihan bisa tugas makalah, Google, diskusi daring, buat poster kampanye dan image lewat Raw AI. Kita harus mengerti tentang manfaat KA anak-anak agar lebih cepat dan efisien, meningkatkan kreativitas, mudah bekerja dengan jarak jauh, mudah mengisi hasil bekerja tim. Kita harus beretika dalam bermedia sosial, menggunakan ChatGPT itu yang pertama, gunakan sebagai pencontek tetapi tidak ketergantungan. Ini yang disebutkan oleh Profesor Stella, untuk tidak kita bergantung pada ChatGPT, sama diskusi refleksi bersama teman dan guru, hingga kembangkan pemahaman sendiri AI untuk prosesnya. Dan yang terakhir, memahami batasan penggunaan di ChatGPT itu tersebut. Sudah, ini adalah langkah-langkah. Karena tadi saya tanya hanya satu dua aja yang mengacungkan tangan. Siapa di sini yang mengenai, yang tahu atau pernah menggunakan ChatGPT? Nah, ini itu saya berikan gambarannya. Pertama kali email kita gunakan, ya ini itu langkah-langkahnya sampai untuk bisa menggunakan ChatGPT itu. Jadi ada 5. Membuka situsnya, login, continue, setelah itu memasukkan akun dan nomor telepon. Untuk awal kerja Google Gemini ini untuk bagaimana sih kita bisa membuat animasi bergerak, yang mana sudah saya tuliskan
di dalam slide depan ini untuk urutannya supaya tidak bingung. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ditanyakan, ini silakan untuk di barcode dari tugas yang saya berikan di hari Senin ini. Sudah ya? Kalau sudah, saya cukupkan pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.